Kalau dengar Pak Prabowo ngomong, baik ngomong tertutup, marahnya marah betul gitu. Kalau terhadap kekayaan negara, kalau ada orang miskin dihinakan, marah betul dia, marah betul gitu. Harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Hanya langsung kompak mafia-mafia ini, oligarki internasional ini, rame-rame nyerang pemerintah Indonesia guys. Kenapa? Bukan sekedar retorika politik, perang Prabowo melawan oligarki kini makin nyata setelah Mahfud MD ikut membongkar data yang konkret. Ini lapor, ini sudah berkali-kali dikatakan oleh Pak Prabowo. Dulu kalau orang ekspor misalnya emas, ya misal ekspor emas ke luar negeri itu, laporannya di Departemen Perdagangan itu berapa? Cuma 10 ton emas dikirim ke Cina misalnya. Tapi di Cina tertulis menerima impor emas dari Indonesia 30 ton. 3 kali lipat. Ya kan berarti ada yang nyuri ini di sini. Betul. Di proses ekspor. Entah yang main itu ya cukai, entah pajak juga, entah apa-apa ini. Siapa nih yang main kan? Nah, ternyata beda angkanya kata Pak Prabowo. Pak Prabowo tahu ini. Misalnya seperti Singapura menjadi pengekspor timah atau nikel gitu ya. Padahal kita tahu di sana tidak ada. Dan kita, ya kan, kita kan tahu kita apa. Yang gitu tuh cerdas, dia tahu. Modus laporan palsu ini membuat negara kehilangan potensi triliunan. Bahkan Singapura bisa mengekspor nikel yang sebetulnya tidak mereka miliki. Inilah alasan Prabowo mengunci ekspor sawit dan batu bara satu pintu lewat BUMN. Komitmennya jelas, sikat semua, termasuk orang dekat. Pak Prabowo bilang, tidak ada urusan. Pokoknya tindak semua koruptor, dekat dengan saya atau tidak, tindak. Tantangan besarnya kini ada di tingkat bawah. Sanggupkah aparat mengeksekusi perintah ini tanpa kompromi? Tulis di kolom komentar. Tapi dari sini udah bisa lihat lah, apa yang dicoba dilawan oleh Prabowo ini adalah bisnis ribuan triliun, puluhan ribu triliun. Yang selama ini, siapapun presiden Indonesia, mereka ongkang-ongkang kaki, berkuasa mereka. Baru kali ini sepanjang sejarah Republik ini, ada presiden yang berani melawan oligarki sumber daya alam yang selama ini merampok duit kita loh. Tapi sebetulnya lawan terberat Prabowo itu bukan cuma oligarki sawit atau batu bara. No, tapi dia juga melawan negara Singapura. Karena ujung-ujungnya kalau makin banyak yang ketahuan, makin banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini memperkaya Singapura dan sekarang barangnya harus diekspor satu pintu melalui Badan Khusus Ekspor Indonesia ini. Ujung-ujungnya apa? Yang ketakutan. Bener, negara Singapura sendiri. Makanya dari kemarin mereka sibuk buang duit triliunan buat nyerang pemerintah Indonesia, buat mengadu domba rakyat Indonesia dengan pemerintahnya sendiri. Lihat CNA, langsung bikin berita, Indonesia harusnya nggak boleh dong bikin ekspor satu pintu. Kok lu jadi ngatur-ngatur negara kita? The Straits Times langsung tata bahasanya bilang sama persis juga, Indonesia mau kontrol langsung. Monopoli dong ini, nggak boleh dong. Sampai Bloomberg bilang apa tuh? Prabowo mau grab control Indonesia top commodities export, seolah-olah ini tindakan diktatorship. Enggak, ini tindakan rasional yang wajar. Kita tersinggung sebagai rakyat Indonesia, duit kita lari ke negara lain. Sibuk bikin MRT di negara lain, bikin maju rakyatnya, bikin maju negaranya, kita nggak dapat apa-apa. Makanya langsung kompak mafia-mafia ini, oligarki internasional ini, rame-rame nyerang pemerintah Indonesia guys. Kenapa? Lu lihat tuh S&P, Moody's, apa yang dibilang? S&P bilang kalau ekspor SDA dibikin satu pintu, berpotensi lu nanti rating Republik Indonesia bakal jatuh lu, bakal downgrade lu. Ngatur-ngatur lu duit siapa? Moody's sama, mereka juga anti dengan ekspor satu pintu, wajar karena mereka diuntungkan. Ini klien-klien mereka juga. Ujung-ujungnya apa? Oligarki ini nggak mau makin miskin. Singapura bakal tambah miskin. Indonesia kalau berhasil kita jalankan program ekspor satu pintu, kita tambah kaya raya karena duit ribuan triliun itu nggak lagi pergi ke Singapura, no, tapi ke Indonesia. Bapak Presiden sekarang, dari 7 presiden sebelumnya, baru kali ini ada presiden yang berani menyinggung oligarki. Baru kali ini. Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Lihat saja. Bapak Presiden sekarang, dari 7 presiden sebelumnya, baru kali ini ada presiden yang berani menyinggung oligarki.
baru kali. Dan dengan Bapak menyinggung itu bagaikan musuh akan bangkit semua. Dan saya bilang, Bapak sudah sampai di titik to kill or to be killed. Bapak membunuh atau dibunuh. Dan Bapak, mohon maaf, waktu Bapak tidak lama loh Pak, tidak panjang. Saya agak keras gitu. Nah, akhirnya dia menjelaskan, kan pada saat presentasi dia sebutkan nama. Inilah perampok negara, perampoknya sekian, caranya menyimpannya begini, sampai dia menyatakan, bayangkan under invoice saja oleh orang-orang ini, itu 1,2 triliun dolar. Artinya 20.000 triliun selama 30 tahun. Dan dia bilang, ini orang-orangnya ini aja yang melakukan itu. Terus dia jelaskan lagi, ini kita harus kasih pelajaran. Ini nggak bisa, harus dihentikan. Artinya, saya masih percaya bahwa dia tidak omon-omon. Setelah itu... Sebut nama itu ya Pak ya? Sebut nama. Dan menariknya Bu Rosi, jadi ya agar Pak Bi paham, nama-nama yang disebutkan itu tidak jauh beda dengan nama yang sering saya sebut. Secara terbuka? Secara terbuka. Bertahun-tahun negara dibikin miskin sama mafia tambang. Enak-enakan nyedot kekayaan tanah kita. Foya-foya di atas keringat rakyat karena ngerasa kebal hukum. Tapi coba lu perhatiin pergerakan akhir-akhir ini. Tiba-tiba kerah kemeja para oligarki ini udah ditarik satu-satu. Ada orkestrasi besar yang lagi jalan. Dan kalau kita lihat, ini bukti kalau komando dari RI1 beneran jalan. Pak Prabowo ternyata mainnya rapi, taktis, dan langsung motong urat nadi para mafia. Kepada para jenderal yang berada di belakang PIK 2 atau yang berada di belakang oligarki, saya ingatkan, sadarlah. Jangan hanya untuk mencari makan, mementingkan dirimu sendiri, mementingkan perutmu sendiri, terus mengabaikan atau mengkhianati bangsamu, mengabaikan kedaulatan bangsamu. Gebrakan ini bukan cuma omon-omon, cek aja datanya. Dengan arahan tegas Presiden lewat Satgas, sukses nyelamatin aset negara 371 triliun rupiah. Uang cash 11,4 triliun hasil denda ditarik paksa balik ke kas negara. 6 smelter raksasa di Babel disita, nyetop kebocoran 300 triliun. Ini baru namanya kepala negara pelindung rakyat. Duit triliunan ini akhirnya balik ke negara buat kesejahteraan kita, bukan buat ngisi perut buncit mafia. Apa? Lu lihat tuh S&P, Moody's. Apa yang dibilang? S&P bilang kalau ekspor SDA dibikin satu pintu, berpotensi lu nanti rating Republik Indonesia bakal jatuh lu, bakal downgrade lu. Ngatur-ngatur lu duit siapa? Moody's sama, mereka juga anti dengan ekspor satu pintu, wajar karena mereka diuntungkan. Ini klien-klien mereka juga. Ujung-ujungnya apa? Oligarki ini nggak mau makin miskin. Singapura bakal tambah miskin. Indonesia kalau berhasil kita jalankan program ekspor satu pintu, kita tambah kaya raya karena duit ribuan triliun itu nggak lagi pergi ke Singapura, tapi ke Indonesia. Gimana? Setuju nggak kalau Pak Presiden gaspol terus berantas ini sampai ke akar-akarnya? Kasih dukungan lu di kolom komentar. Kita kawal terus.